hostnya masih tetap seperti apa aja. Terima kasih banyak ya atas terima kasih kepada atau yang hadir. Mohon kemurahan hati dan maafkan panitia dan pekerjaan yang sesuai dengan acara selanjutnya yang tadinya akan dilanjutkan dengan sambutan kedua oleh Ketua Umum, ternyata beliau tidak dapat hadir sesuai dengan kabar yang barusan kami dapat. Acara yang kelima yaitu keistimewaan silaturahmi alumni SMP Negeri 1 di tahun 1977 yang insya Allah akan dibawakan oleh Al Ustadz Bapak Wardi. Tempat dan waktunya kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para bapak, para ibu, bener ya? Enggak, ntar saya salah nyebut lagi. Iya, para bapak, para ibu, para senior yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir dalam acara yang insya Allah penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam sejahtera semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat rahimahullah, ada satu keterangan yang bisa kita kutip bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai menciptakan rahim yang dimaksud tentu saja adalah rahim yang ada pada setiap diri seorang perempuan, ya, karena memang silaturahim itu tidak lepas dari sana sebetulnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai menciptakan rahim, Allah menyatakan kepada rahim tersebut, aku berikan kepada engkau nama sebagai bagian dari sifatku, di mana yang kita tahu salah satu sifat atau asma Allah adalah Ar-Rahim, yakni Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Maka kata Allah, maka barang siapa yang menyambungkan engkau, berarti aku akan sambungkan dia dengan rahmatku. Sementara orang yang memutuskan engkau, aku akan jauhkan dia dari rahmatku. Dari sini dapat kita pahami bahwasannya silaturahmi berarti menyambungkan dan mengikatkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Tadinya saya berpikir apa membosankan enggak ya hadir kembali di tempat atau di acara bapak-bapak dan ibu-ibu seperti ini. Karena seingat saya pernah beberapa kali hadir di acara di rumahnya Bu Haji Tita. Iya ya, Kang Ahmad juga sangat tahu gitu. Yang saya khawatirkan adalah bukan saya yang merasa bosan, tapi Kaweli dan kawan-kawan yang bosan mendengar omongan saya kali. Itu yang saya khawatirkan. Tapi saya kembali terdorong untuk semangat gitu. Dan mudah-mudahan semangat yang saya miliki juga menginspirasi dan menumbuhkan semangat dari kakak-kakak semua. Balik lagi ngomongnya jadi kakak ya. Enggak, emang dalam istilah teman-teman saya, mohon maaf, kadang-kadang yang lebih senior disebut AA. Maksudnya aki-aki. Jadi mohon maaf ya, yang lebih senior biasa disebut AA. Balik lagi, kenapa saya akhirnya semangat juga untuk terus hadir ke sini? Saya beranggapan bahwa ada suasana yang berbeda. Kita berada di ruang yang relatif lebih terbuka. Mudah-mudahan itu juga lebih membuka wawasan dan kesadaran serta hati kita. Karena biasanya yang namanya proses kehidupan, kata para ahli pendidikan kan biasanya apa? Open gitu ya. Ya, biasanya seperti itu. Makin banyak kita tahu, ternyata makin sadar bahwa banyak yang tidak kita ketahui. Di sana ada sebuah keterangan yang mengatakan begini, pertemuan atau perkumpulan yang baik itu akan membawa dan mempengaruhi engkau untuk terdorong ke arah yang lebih baik, meskipun engkau berasal dari kelompok orang-orang yang tidak baik. Sebaliknya, pertemuan yang buruk, pertemuan yang jelek, perkumpulan yang tidak baik itu akan membawa engkau kepada ketidakbaikan, meskipun asalmu berasal dari orang-orang yang baik. Saya berharap pertemuan kita termasuk pertemuan yang baik. Insya Allah sudah diawali dengan bacaan tabarukan, bacaan Al-Quran dari salah satu teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampai hari ini ternyata suara lengkingan tarikan suaranya masih terdengar bagus gitu ya. Kemudian ditambah lagi sama dengan tawasul doa oleh Kak Jazuli, dan mungkin nanti di Ustadz Didi terakhir ya doa ya, mungkin seperti itu. Jadi saya kira insya Allah dari apa yang kita sudah laksanakan ini, insya Allah pertemuan ini termasuk dalam kategori pertemuan yang baik. Tinggal saja nanti bagaimana kita akan mengakhirinya, karena sesuatu biasanya dinilai baik atau tidaknya tergantung apakah kita akan masuk dalam kategori orang-orang husnul khatimah atau malah jadi su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah keterangan yang mengatakan pada saat kiamat nanti, baru saja kenapa kita ngomong kiamat ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sana diwartakan bahwasanya pada hari itu tidak ada satupun tempat naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana hanya terdapat 7 golongan manusia. Mohon maaf, bukan 7 orang ya, tapi 7 golongan manusia. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ya sudah, kalau bapak-bapak memang posisinya sebagai pemimpin, mudah-mudahan dengan sikap yang adil dalam memimpin menjadikan bapak-bapak dan ibu semua berada di bawah naungan yang aman seperti itu. Tapi yang lebih saya soroti sebetulnya bukan yang itu bapak-bapak, tapi ada di sana diceritakan salah satu di antara 7 kelompok itu adalah 2 orang yang saling mencintai dan saling mengasihi karena Allah. Ya, di mana mereka berkumpul karena Allah, artinya yang mendorong mereka untuk sama bertemu pun adalah nilai-nilai baik yang Allah ajarkan. Kemudian mereka juga berpisah keduanya karena Allah, sehingga artinya
yang mendorong atau yang memaksa mereka berpisah pun karena memang ada alasan-alasan lain atau ada alasan-alasan atas anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sesungguhnya berharap mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kumpul pada kesempatan hari ini, kedatangan dan kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian terdorong dan terinspirasi oleh hadis atau keterangan hadis tersebut, sehingga rasa mahabbah dan rasa cinta yang ibu-ibu pelihara atau yang bapak dan ibu tumbuhkan dari sejak pertemanan dari masa sekolah dulu dan insya Allah alhamdulillah terpelihara sampai hari ini, itu dapat mengantarkan bapak-bapak dan ibu-ibu pada jaminan keamanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat, silaturahmi secara bahasa berarti menyambungkan rahim atau menyambungkan rasa cinta dan kasih sayang. Memang kalau kita lihat, silaturahmi ini merupakan salah satu ajaran yang ditekankan, ajaran yang ditekankan dalam agama kita yang beragama Islam, betul. Tetapi meskipun ini ajaran-ajaran yang ditekankan dalam agama kita, ternyata agama tidak membatasi. Ini yang penting untuk kita pahami. Agama kita tidak membatasi jalinan silaturahmi itu, meskipun memang ada kelas dan pemilahan yang lebih rinci gitu ya. Bahwasannya misalnya begini, untuk mencapai sebuah kebahagiaan, setiap manusia itu setidaknya harus memiliki hubungan. Pertama tentu saja adalah hubungan baik dengan Tuhan sebagai penciptanya. Yang kedua adalah hubungan baiknya dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, manusia itu untuk kebahagiaan dan ketenangan hidupnya diharuskan untuk memelihara harmoni hubungannya dengan alam semesta. Manusia tidak bisa mengambil salah satu dari kewajiban itu. Katakanlah, udahlah yang penting saya kan akrab dengan Tuhan, yang paling penting saya baik-baik saja dengan urusan ibadah saya. Adapun dengan teman saya, tetangga saya, lah masa bodoh amat. Nggak bisa. Atau sebaliknya, yang paling penting adalah bagaimana saya membina hubungan manusiawi, baik-baik dengan tetangga, baik-baik dengan teman. Urusan dengan Tuhan, ya usul itu bagian yang lain lagi. Atau dua perkara kita ambil, tetapi salah satunya misalnya tidak kita laksanakan, ini juga tetap menjadikan ketenangan dan kebahagiaan hidup kita akan terasa pincang dan tidak lengkap. Oleh karenanya setiap seseorang muslim, selain dia harus menjaga silahnya, selain dia harus menjaga hubungan baiknya dengan Tuhannya, dia pun harus juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Bahkan dia pun harus menjaga hubungan baiknya dengan alam semesta, karena setiap diri kita memiliki ketergantungan yang besar kepada hal-hal tersebut. Nah sekarang ketika kita fokus pada bagaimana menjaga harmoni dan hubungan baik dengan sesama manusia, barulah kita di sana melihat beberapa langkah-langkah yang dihitung sebagaimana yang harus diprioritaskan, tetapi pada akhirnya tetap akan mengarah kepada hubungan silaturahmi yang bersifat universal. Pertama, memang ketika untuk urusannya memperbaiki hubungan, bagaimana kita dituntut mengenali diri sendiri, kemudian berdamai dengan diri sendiri. Kemudian di sana diperluas dengan kedua orang tua kita, lalu diperluas lagi dengan saudara-saudara kita, lalu diperluas lagi dengan melakukan hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita yang terdekat. Barulah dengan kerabat-kerabat kita yang agak jauh, di sana mulai lagi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan tetangga.
kemudian hubungan yang baik dengan sesama agama, lalu di sana muncul lagi pada akhirnya kita dituntut untuk dapat berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi ketika kita sudah melakukan apa yang disebut hubungan baik atau silaturahmi yang bersifat universal dan tidak lagi terkotak-kotak oleh agama dayan dan keyakinan, maka di sana justru berarti kita telah mencapai puncak pada nilai diri dan penghargaan kita kepada sesama manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa silaturahmi yang dimaksud dalam agama kita sesungguhnya tidak membatasi kepada siapa kita harus berbuat baik. Saya ingat sebuah kutipan dari seorang ahli yang mengatakan, lakukanlah kebaikan kepada siapapun yang bergaul atau yang dekat dengan engkau. Lakukanlah kebaikan kepada siapapun dan kepada orang manapun dia berasal. Karena ketika Anda sudah melakukan kebaikan kepada banyak orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agama Anda. Ya, kalau orang sudah melihat kita baik pada dia, orang tidak akan pernah bertanya apa agama kita. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya nilai-nilai kebaikan dalam silaturahmi itu bisa melampaui batasan-batasan sekat suku, bangsa, bahkan juga agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, supaya lebih semangat untuk terus memelihara pertemuan, persahabatan dan pertemanan, biasanya kita diingatkan dengan satu istilah ya, 1000 teman masih terasa sedikit, bahkan terus terasa kurang, tapi satu musuh saja sudah terasa sangat banyak. Ya, karena biasanya begini, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya ada seseorang yang tinggal satu kampung dengan kita, kemudian ada sesuatu yang kurang cocok dan enggak nyambung hati kita dengan orang itu, maka dimanapun kita duduk, meskipun dunia ini segini lebarnya, tapi kalau di situ ada orang yang tidak sesuai hatinya dengan kita, wah, dunia itu terasa sempit. Betul? Meskipun tempat ini segini luasnya, tapi kalau di situ ada orang yang tidak kita sukai, terasa sempit. Ya. Tapi coba kalau kita berdekatan, bertemu dengan orang-orang yang memang kita sendiri saling menyayangi dengan dia. Ya. Ada kalanya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dengan orang-orang yang hatinya saling ada ketersambungan, bahkan kursi satu pun bisa dipakai duduk buat berdua, betul? Iya, bahkan ibaratnya tempat sesempit apapun itu bisa terasa nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena faktor kelapangan dan kenyamanan hati kita bisa menerima kehadiran orang lain. Ya. Nah, disinilah salah satunya nanti judul yang diinginkan itu. Saya sendiri nggak ngerti indahnya silaturahmi itu apa, keistimewaannya itu apa, tapi yang penting kita telusuri aja dulu sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan 15 menit cukuplah. Loh, kalau kurang ya nggak apa-apa kan undang lagi kamarnya. Siap. Cukup Ustaz. Gitu ya. Cukup ya sekarang. Oh, cukup sekarang kan cukup 15 menit. Tuh, tambah makanya. Jadi kalau ngomong 15 menitnya saya sudah full 15 menit. Nah, jadi oke lah sedikit nggak apa-apa. Nggak, tenang Gagus, saya nggak bakalan minta lebih bayarannya nggak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa sih agama menganjurkan silaturahmi? Yang paling terpenting adalah karena setiap diri kita sebagai manusia memiliki ketergantungan atas peran dan kehadiran orang lain. Itu kesadaran akliyah kita ya. Bukan berdasarkan dalil. Kalau yang itu bukan berdasarkan dalil, tapi justru berdasarkan
kesadaran akal kita sebagai manusia, karena kita memiliki banyak ketergantungan terhadap peran dan kehadiran orang lain. Sudah kita biasa mendengar lah, bahwa di balik seorang suami yang sukses pasti ada seorang istri yang hebat. Biasanya kan gitu ya. Mungkin bola bisa kasubur kasinggung. Entah kasubur entah ulah kasinggung kasubur, tenang. Tenang aja. Kan sudah biasa kita dengar hal seperti itu. Artinya jangankan kehadiran orang lain, bahkan istri yang meskipun katakanlah relatif tidak bisa apa-apa, tidak bermaksud membandingkan dengan Bu Haji Tita, ya, relatif misalnya sekalipun istri itu tidak bisa apa-apa relatif, tetapi harus diakui kalau suami harus menyiapkan format kerja dan sebagainya, sementara dia pun dituntut untuk bikin kopi sendiri, sarapan sendiri, insya Allah kedodoran. Ya, iya, kecuali buat Ustadz Jazuli sudah terbiasa udah kopi dulu sendiri bisa dia, jadi tidak masalah gitu. Tapi kalau yang biasa untuk di serve atau dilayani, jelas itu akan kerepotan itu ya. Jadi alasan pertama ibu bapak kenapa silaturahmi itu dianggap penting dan indah, karena memang silaturahmi memberikan memberikan kesegaran bagi kita yang sangat kehausan atas peranan orang lain gitu ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya banyak sekali pemberitahuan disampaikan oleh aturan-aturan agama, misalnya begini, bahwa silaturahmi itu dikaitkan dengan persoalan indikasi adanya keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Ini yang agak ngeri. Yang agak ngeri yang ini, ya. Jadi Rasul pernah menyatakan, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah sambungkan silaturahminya. Ini memberikan indikasi bahwa silaturahmi merupakan salah satu bukti adanya faktor keimanan di dalam diri kita. Seandainya silaturahmi itu tidak ada atau hilang dari kebiasaan kita sehari-hari, maka patut dipertanyakan, masihkah kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman atau tidak. Yang kedua, dari ada banyak keterangan tentang manfaat. Salah satunya misalnya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Berarti salah satu hikmah dari silaturahmi adalah memanjangkan umur, baik dalam pengertian panjang umurnya bisa bertambah atau umurnya bisa sangat barokah dan berkualitas. Karena yang disebut panjang umur ya tidak harus panjang benar-benar panjang, ya, tetapi yang disebut panjang umur tentu saja adalah di sepanjang kehidupannya lebih banyak nilai kebaikannya dibanding dengan keburukannya. Tapi yang namanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya pertemanan dari sejak kecil sih pasti yang namanya memori baik buruk itu kumpul semua ya. Hanya karena kita sudah pada tua-tua, sebaiknya catat yang baik-baiknya saja. Iya, sebaiknya catat yang baik-baiknya saja, sehingga ketika nanti sama-sama pulang dari sini pun kesan yang terbawa ke rumah adalah kesan yang baik. Kemudian salah satunya yang terakhir dari manfaat silaturahmi adalah ternyata siapa yang ingin dimakmurkan rizkinya, maka hendaklah ia silaturahmi. Sehingga salah satu dari hikmah silaturahmi berarti dapat menambah rizki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi saya dari tadi ibu bapak sempat berpikir, ada enggak sih yang pernah terpikir oleh bapak ibu sekalian untuk saling mengukuhkan pertemanan dan silaturahmi itu lebih dari sekedar bertemu rutin seperti ini? Ada? Siapa yang ada coba? Kalau saya maksudnya begini, mohon maaf saya kasih contoh.
kalau para alumni santri bertemu atau para kiai bertemu, itu akan terpikir dalam hati mereka bagaimana mengikat persaudaraan saya dengan dia. Saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Ada nggak yang pernah berpikir begitu? Belum. Nah, berarti saya memberi inspirasi hari ini ya. Ya. Pasti akan lebih dekat. Pasti akan lebih dekat. Nah, iya nggak apa-apa, itu kan lebih bagus. Jadi ikatan persaudaraannya menjadi lebih kuat. Iya kan? Ngan paling-paling ya. Anak saya. Kayak gitu kan? Tapi sebetulnya tradisi seperti itu semakin menguatkan rasa silaturahmi dan persaudaraan. Sehingga kalau biasanya ain dia kalau ketemu, kalau sudah begitu kan ada sesuatu yang agak beda. Iya kan? Nah, sehingga tersatukan keturunannya. Cuma nanti yang berpikir gimana kalau yang memang dulunya sempat jadian kemudian nggak jadian ya? Bisa-bisa katanya udah kita sambungin saja cerita kita yang terputus pada masa lalu. Kita gantikan peranannya dengan anak dan cucu kita. Tapi saya tetap berharap ada pengukuhan silaturahmi seperti itu, meskipun memang hal yang seperti itu tidak bisa direkayasa. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya Hayya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna bi rahmatika ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna min ibadika alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna minal muhtadina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka at-taufiqa wal hidayah fi kulli amrin min umuri dunya wal akhirah min hadhihi as-sa'ati ila yaumil qiyamah. Allahumma astur 'uyubana wakshif qulubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz 'anna khatayana wa alhaqna bis salihin wa asyurna ma'al muqarrabin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Karena hidup tak bisa sendiri, karena hidup harus melengkapi yang pernah kenal. Jangan melupa